Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum proses belajar mengajar, marilah kita berdoa dipandu oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dan dijabahkan oleh Allah SWT, dan apa yang kita terima pada pagi hari ini mendapat berkah dan beridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita membawakan sebuah lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Oke. Hitungan ketiga, lagu nasional kita mulai. 1, 2, 3. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum belajar, saya absen terlebih dahulu. Oke, pada hari ini kita belajar tentang proyek P5, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada kalian, apa itu P5? Ada yang tahu tentang P5? Proyek penguatan profil pelajar. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kita tidak tahu masalah P5, kita melaksanakan P5 tiap tahun, kita sudah kelas 11, ya. Maka pada hari ini P5 itu bisa kita ambil di alam, ya. Ada boleh kita ambil di masyarakat, itu demokrasi. Saya fokuskan kepada suara demokrasi pada hari ini, ya. Suara demokrasi, kebetulan kita pada hari ini belum pemilihan ketua OSIS, ya. Nanti itulah proyek P5 kita. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS, saya memberikan suatu materi tentang masalah yang perlu kita siapkan di dalam proses suara demokrasi itu di dalam pemilihan ketua OSIS. Sebelum kita melanjut lebih jauh, itu saya ingin bertanya tentang masalah suara demokrasi. Sepengetahuan kalian, demokrasi itu apa? Ada? Demokrasi adalah sistem pemerintahan. Ya. Ya. Demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Kita lihat di sini. Kita lihat di depan itu ada layar, ya, suara demokrasi. Lihat suara demokrasi itu. Demokrasi yang perlu kita bahas. Demokrasi pertama, pengertian demokrasi, ya. Kedua, tujuan demokrasi. Ketiga, cara pengambilan keputusan. Dan keempat,
contoh dari demokrasi. Oke, lanjut lagi. Apa pengertian sebenarnya demokrasi itu? Saya sampaikan, ya. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dalam sistem ini, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Biasanya melalui pemilihan umum. Ada beberapa prinsip dasar dalam demokrasi seperti, saya sampaikan. Satu, kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih wakil mereka. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintahan. Itu pemerintahan. Tiga, kesetaraan. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam proses politik tanpa memandang latar belakang. Dan yang keempat, pemerintahan berdasarkan hukum. Semua warga negara termasuk pemimpin harus mematuhi hukum. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Oke? Dan lanjut lagi. Tujuan dari demokrasi itu. Apa tujuan demokrasi itu? Yang pertama, kebebasan berpendapat. Kita bebas berpendapat. Ya, bebas berpendapat. Yang kedua, melakukan hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, membatasi kekuasaan. Dan empat, mendorong masyarakat aktif. Kita tahu tentang masalah demokrasi itu. Maka kita sudah jelas tentang demokrasi, karena kita adalah negara demokrasi. Oke, lanjut lagi. Cara pengambilan keputusan dalam demokrasi. Bagaimana cara pengambilan keputusan? Yang pertama, musyawarah mufakat. Dan yang kedua, voting. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka cara pengambilan keputusan terakhir adalah voting. Ya? Kalau tidak selesai dengan mufakat, maka terakhir adalah secara voting. Lanjut lagi. Contoh dari demokrasi itu. Ada beberapa contoh demokrasi. Nah, kita lihat lagi. Apa contohnya? Yang pertama, pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, serta DPD. Itu contoh demokrasi negara di Republik Indonesia. Yang kedua, sidang MPR atau MPR dapat bermusyawarah ataupun voting. Itu apabila sudah ada perwakilan kita di daerah atau di DPR, itu bisa bermusyawarah. Kalau tidak bisa bermusyawarah, boleh diambil secara voting. Oke, lanjut lagi. Contoh demokrasi dalam masyarakat. Ada contoh demokrasi di dalam masyarakat, seperti di daerah kita, yaitu pemilihan ketua RT RW atau pemilihan kepala desa. Terus musyawarah desa juga termasuk demokrasi. Ada yang pernah mengikuti musyawarah pemuda? Ada? Rapat pemuda? Pernah? Itulah demokrasi sekarang ini, ya. Ada pernah kamu lihat pemilihan kepala desa? Pernah. Itu demokrasi. Ya. Atau pernah kamu lihat pemilihan BPD? Di daerah kamu ada BPD? Tidak ada? Ada. Kan masyarakat yang memilih BPD itu kan? Nah, itu demokrasi. Terus kita lihat dari demokrasi di sekolah. Nih, kita titik fokuskan pada demokrasi di sekolah. Ya. Itu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Itu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang ini berada di sekolah. Atau pemilihan ketua kelas, juga demokrasi. Ya. Nah, itu skopnya kecil. Terus musyawarah kelas. Setelah kamu memilih ketua kelas, ada musyawarah kelas. Untuk bagaimana kesepakatan kamu, bahwa supaya kelas kita ini bersih, ya, disiplin, itu bagaimana? Itulah namanya musyawarah kelas. Nah, ada lagi musyawarah sekolah. Ini skop kecil saja. Terus kalau tidak selesai musyawarah itu, sudah mencari mana yang lebih baik, kita tidak selesai, kita boleh mengambil jalan pintas, itu sistem voting. Oke, jelas kan?
Sekarang saya untuk berfokus pada proyek Suara Demokrasi akan pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Kita akan sebentar lagi akan memilih. Ya, minggu depan kita sudah memilih ketua OSIS. Ini sebagai panitia semuanya. Ya, kamu harus terlibat. Oleh sebab itu, saya berikan kelompok. Bagikan kelompok menjadi 3 kelompok, 4 kelompok. Silakan duduk ke kelompok. Apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita memilih? Kita harus menyediakan kotak suara. Ya, kotak suara. Untuk kelompok 1 itu kamu sediakan kotak suara. Nanti kamu ambil bentuk kardus. Nanti kamu bentuk sekian bagus-bagus supaya ada bentuk kotak suaranya. Terus surat suara. Nanti kelompok 2 untuk mempersiapkan surat suara. Ya, surat suara itu di dalam surat suara itu ada calon. Ya, berapa orang calonnya? Nah, itu surat suara langsung nama calon tersebut. Terus papan suara, ada papan suara. Itu kelompok 3, papan suara. Ya, kamu harus siapkan papan suara. Yang ke kelompok 4, stiker atau tanda tangan pengenal. Nanti itu kamu siapkan apa-apa alat-alat yang dibutuhkan dalam pemilihan, seperti daftar hadir, berita acara, tinta, papan perhitungan suara. Itu yang kelompok 4, ya, kelompok 4 untuk mempersiapkan. Setelah itu kita harus menyediakan di mana tempat kita melaksanakan pemilihan itu. Nanti kita sediakan di lapangan, ya, lapangan sekolah kita. Ya, kita hari itu kita untuk menentukan masa depan kemajuan SMA kita. Oke, bisa kamu mengerti? Ya.